Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Salam resmi kita. Hari ini saya mengambil gambar ini atau video ini pada pagi hari menjelang berangkat kerja. Ada hal yang saya perlu merespon segera. Paling tidak sekedar memberikan janji dan komitmen saya untuk teman-teman viewers yang setia menanti video-video saya yang baru. Nah, pagi ini pasalnya saya mendapat 10 pertanyaan. 10 pertanyaan yang masuk ke messenger saya dan saya tak tahan untuk tidak memberi minimal jawaban awal. Ya. Makanya saya pagi-pagi menyempatkan diri sebelum berangkat kerja untuk membalas pentas dulu saja. Ada 10 pertanyaan yang saya terima di messenger saya yang kelihatannya ini masalahnya serius dan terkait dengan tema-tema yang selama ini saya bicarakan. Cukup beragam, datang dari berbagai macam daerah. Saya sudah mencatatnya dalam satu lembar kertas dan saya akan secara cepat menjawab. Tapi nanti akan saya susul dengan video. Akan saya buatkan videonya supaya lebih lengkap. Izinkan saya untuk membaca 10 pertanyaan tersebut yang sudah saya screening kayaknya mirip gitu ya. Sebenarnya kalau diikuti banyak, tapi saya mencari kemiripan-kemiripan saja agar setidaknya mewakili. Pertanyaan pertama datang dari saya nggak nyebut nama aslinya, saya sebut saja inisialnya demi untuk menjaga privasi. Ini seorang laki-laki inisial MI, asal Nganjuk. Pertanyaannya, apakah kaitan bawah sadar dengan kesaktian? Pertanyaan kedua, laki-laki juga, inisial WL, tinggal di Kediri. Pertanyaannya, bisa nggak bawah sadar menunjang sukses dan karir? Pertanyaan ketiga datang dari seorang perempuan, inisial AA, asal Aceh. Kalau PBS, ini pertanyaannya ya, kalau PBS mengendalikan 85% kehidupan manusia, lantas di mana peran Tuhan? Oke, menarik pertanyaannya. Pertanyaan keempat dari seorang laki-laki inisial US, asal Loksmawe, Aceh ini. Pertanyaan, bisa nggak PBS dibuat untuk penyembuhan? Oke, nanti saya jawab. Pertanyaan kelima datang dari seorang perempuan inisial LN, tinggal di Lampung. Pertanyaannya, apa hubungan PBS dengan spiritualitas? Pertanyaan keenam datang dari seorang laki-laki inisial KS, asal Kendari. Wah, jauh sekali ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengubah mindset itu? Oke, pertanyaan ketujuh datang dari seorang laki-laki inisial BD, asal Rantau Prapat, Sumatera Utara. Pertanyaannya, bisa nggak PBS dibuat untuk ilmu pengasihan? Aneh-aneh.
Pertanyaan ke-8 dari seorang wanita inisial DS, asal Binjai, Sumatera Utara. Pertanyaan, apakah Bapak mengajar meditasi juga? Oke. Pertanyaan ke-9, perempuan juga, inisial KL, asal Taput, Tapanuli Utara ini, masih wilayah Sumatera Utara. Pertanyaan, bisakah PBS digunakan agar mudah naik jabatan di tempat kerja? Wadaw. Pertanyaan ke-10 datang dari seorang wanita inisial SR, Lampung. Pertanyaan, bisakah minta bantuan PBS agar pacar kita kembali ke kita? Jadi saya sudah bacakan 10 pertanyaan yang cukup menantang ya. Tapi menurut saya wajar karena ya orang kan nggak lepas dari pingin ini, kemudian nggak lepas dari bagaimana caranya menyelesaikan perkara-perkara dan masalah-masalah. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya memang tidak akan memberikan jawaban yang komprehensif. Saya hanya menunjukkan komitmen bahwa ini segera saya respon, dan kemudian pelan-pelan akan saya buatkan rekaman video yang di dalamnya saya bisa bicara agak lebih panjang. Minimal bentuk dari respon cepat saya ini merupakan komitmen saya untuk tetap melayani, menjawab apa saja yang viewers tidak ketahui atau belum ketahui, agar paling tidak menemukan jalan buntu. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya akan menjawab satu persatu dari 10 pertanyaan ini, cepat saja. Saudara ML, laki-laki tempat tinggal Nganjuk ini bertanya, apakah kaitan bawah sadar dengan kesaktian? Mas MI, ya inisialnya MI. Mas MI, pertanyaan Anda ini menantang, ya, menarik. Apakah kaitan bawah sadar dengan kesaktian? Sebenarnya kalau saya boleh jujur, ya, seluruh jenis kesaktian yang dimiliki orang itu adalah kualitas yang datangnya dari pikiran bawah sadar. Karena saya katakan berkali-kali, pikiran bawah sadar itu ya wilayah batiniah. Maka di situ gudangnya ilmu kebatinan, gudangnya ilmu spiritual. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa kaitannya, maka di antara kesaktian yang dimiliki orang itu sangat terkait dengan kapasitas atau fakulti daripada alam pikiran bawah sadar itu sendiri. Memang untuk menjelaskan ini prosesnya panjang, tapi saya katakan nanti saya akan buatkan videonya agar Anda bisa lebih memahami apa dan bagaimana dan serta cara agar kesaktian itu bisa diunduh. Saya menggunakan bahasa diunduh karena ibarat itu barang penyimpanan, kita harus mengunduhnya dengan berbagai macam cara. Saya pikir itu sementara waktu. Saya tegaskan ada kaitannya, erat kaitannya antara alam pikiran bawah sadar dan kesaktian. Niscaya setiap orang bisa mengunduhnya dari sana. Ya, tinggal jenis kesaktiannya bentuknya apa. Ini kan kita belum bicarakan. Nah, kalau mesti dibicarakan ini menjadi sangat panjang dan saya nggak akan masuk ke sana. Itu ya buat Mas MI ya. Kemudian Mas WL, pertanyaannya, bisa nggak bawah sadar menunjang sukses dan karir? Wah, kalau itu pertanyaannya sangat bisa. Justru banyak orang memanfaatkan
kapasitas dan kemampuan pikiran bawah sadar ini untuk menunjang karir apa saja, ya politik, ya karir pendidikan, ya karir dagang, ya karir macam-macam. Saya garansi. Pertanyaannya kan bisakah? Saya jawab sangat bisa. Oke, sangat bisa. Tunggu saja videonya, nanti saya akan buatkan. Pertanyaan ketiga ini dari Mbak AA, asal Aceh. Pertanyaannya, kalau PBS mengendalikan 85% kehidupan manusia, lantas di mana peran Tuhan? Wah, ini menohok pertanyaannya. Ya jelas dong. Karena 85% yang mengendalikan kehidupan manusia ini pun sebenarnya kan desain yang Tuhan atau Allah buat. Kalau pertanyaannya di mana Tuhan, ya Tuhan itu melingkupi itu, melingkupi proses itu. Ntar kita akan bicara panjang dalam sebuah video tentang, ya paling tidak kita tahu sedikit apa itu Tuhan agar lebih jelas dalam pengertian kita. Jadi tunggu saja Mbak AA ya, tunggu saja. Nah yang keempat ini Mas US Lok Semawi. Pertanyaannya, bisa nggak PBS dibuat untuk penyembuhan? Sangat bisa. Saya garansi sangat bisa. Bahkan para dukun-dukun kuno, para para orang-orang supranatural, ahli kebatinan, ahli penyembuh tradisional itu rata-rata menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar mereka. Jadi apa yang kita lihat sebagai peristiwa mistik itu hanya karena kita belum tahu saja. Ya, cerita mistik dan lain sebagainya itu yang sangat supranatural itu pun sebenarnya bagian daripada kemampuan pikiran alam bawah sadar itu bila dikelola dengan baik. Tentunya saya akan jawab ini secara lengkap dalam sebuah video yang nantinya akan saya unggah ya. Nah pertanyaan yang kelima Mbak LN Lampung, pertanyaannya, apa hubungan PBS dengan spiritualitas? Sangat erat Mbak. PBS atau pikiran bawah sadar dengan spiritualitas itu sangat dekat sekali. Karena saya katakan pikiran bawah sadar itu adalah area kejiwaan, area ruhiyah, area ilahiyah. Maka sangat dekat kaitannya dengan dunia spiritual. Ya dibutuhkan eksplorasi panjang, tapi cukuplah saya katakan sangat dekat sekali, sangat erat sekali kaitannya. Oke. Nah kemudian pertanyaan Mbak KS Kendari, bagaimana caranya mengubah mindset? Wah, ini butuh penjelasan teknis. Tapi saya jawab sederhana dulu. Mindset bisa diubah dengan teknik-teknik tertentu, dengan memahami watak dan prinsip-prinsip bawah sadar itu, mindset bisa diubah. Dalam video yang khusus nanti akan saya jawab ini. Sabar Mbak KS Kendari. Nah yang ketujuh laki-laki ini Mas BD, tinggal Rantau Prapat, alamatnya di Rantau Prapat. Bisa nggak PBS dibuat untuk ilmu pengasihan? Ya sangat bisa, sangat bisa sekali. Banyak orang yang sudah menggunakan kuasa bawah sadar untuk macam-macam maksud dan tujuan. Di antaranya ya tujuan untuk pengasihan, tapi tidak negatif konotasinya. Pengasihan itu pengertiannya bahwa kita bisa disukai oleh orang lain, orang banyak. Kita menjadi pribadi yang menarik dengan kondisi kita sebagai pribadi yang menarik itu, kemudian orang suka dengan kita. Banyak urusan yang kita kerjakan kemudian beres begitu saja. Saya kira kalau itu pertanyaannya sangat bisa untuk digunakan sebagai teknik memikat agar orang memiliki kasih sayang sama kita. Oke.
Nah, pertanyaan nomor 8 datang dari Mbak DS asal Binjai. Pertanyaan, apakah Bapak mengajar meditasi juga? Ya, kalau itu ya. Meditasi sudah menjadi praktek kehidupan saya sejak saya umur 15 tahun. Jadi udah 30 tahun lebih. Dan saya mengajar meditasi di beberapa tempat. Beberapa perusahaan di kota Medan ini juga sering meminta saya untuk menjadi mentor meditasi. 2-3 hari retreat ke tempat yang jauh meninggalkan suasana kantor, dan biasanya saya diminta untuk memberikan bimbingan meditasi itu, dan sampai sekarang masih itu Mbak ya. Nah, kemudian datang pertanyaan yang ke-9 ini dari Mbak KL asal tinggalnya di Taput, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaan, bisakah PBS digunakan agar mudah naik jabatan di tempat kerja? Kayaknya ini orang pekerja kantoran apa di perusahaan ya. Tapi kalau ini pertanyaannya saya bisa jawab ya, bisa. Dengan teknik tertentu kita bisa mengembangkan, kita bisa mengkultivasi mindset di dalam diri kita, dan kemudian bekerja sama dengan kemampuan pikiran alam bawah sadar kita, insya Allah terjadi sinkronisasi. Maka sebenarnya saya bisa jawab cepat dengan pertanyaan ini. Bisakah PBS digunakan agar mudah naik jabatan di tempat kerja? Bisa. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, yang nomor 10 ini datang dari seorang perempuan, Mbak SR, inisialnya SR, tinggal di Provinsi Lampung katanya. Pertanyaannya, bisakah minta bantuan pikiran bawah sadar agar pacar kita kembali ke kita? Niscaya insya Allah bisa. Ya, hanya memang semua ada teknik, semua ada cara. Apa sih yang tidak bisa di dunia ini? Dunia ini dirancang untuk kita bisa lakukan semua. Cuman ketika sebagian orang mengatakan sulit, memang dia tidak tahu caranya gitu ya. Jadi yang akan kita coba kembangkan, eksplorasi di sini adalah ragam bentuk dari kemampuan pikiran bawah sadar itu untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang meneguhkan, tujuan-tujuan yang menghidupkan. Saya pikir 10 pertanyaan kunci ini sudah saya beri jawaban sekilas sebagai bentuk komitmen. Tidak cukup memang, saya akan susul dengan siaran video secara khusus untuk 10 hal ini. Tunggu saja, sabar saja, ikuti saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama videonya akan segera saya buat dan kemudian bisa dinikmati. Demikian saja saya kira untuk pagi ini. Saya buru-buru mau berangkat bekerja. Ada tugas yang saya harus selesaikan di awal-awal pagi. Terima kasih atas kepercayaan, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, mudah-mudahan saya bisa memberikan arahan, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi saya kesehatan dan termasuk memberi Anda sekalian juga kesehatan. Saya pikir saya akan sudahi siaran video pendek ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya, dan ikuti terus videonya. Salam bawah sadar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.